Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan sekalian. Di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang pembuatan soal isian singkat pada Google Form. Oke, isian singkat atau disebutnya juga jawaban singkat, ini merupakan hal baru di sekolah kita, karena sebelumnya ini kita kalau dalam evaluasi hanya menggunakan soal pilihan ganda. Dan kenapa di semester ini kita menampilkan soal isian singkat, karena satu, kita harus membiasakan anak untuk berjumpa atau mengenal, soal isian singkat. Jadi ketika nanti anak tersebut ketemu soal isian singkat mungkin di ujian-ujian apa, nanti sudah tidak kaget lagi. Kedua, ini kita mempersiapkan anak untuk nanti terbiasa dengan menjawab soal-soal isian singkat, khususnya ketika anak tersebut menghadapi AKM ya, asesmen AN, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dan soal isian singkat pada dasarnya ini sama dengan soal pilihan ganda, yaitu dalam hal jenisnya. Jadi jenis soal itu kan ada objektif, ada subjektif. Kalau isian singkat dan pilihan ganda masuk kategori yang sama, yaitu jenis soal objektif. Tapi di sini mungkin ada kelebihan dari soal isian singkat. Salah satu kelebihannya itu adalah mengurangi kemungkinan adanya peserta tes untuk menembak. Ini salah satu kelebihan soal isian singkat dibandingkan soal pilihan ganda. Dan selanjutnya, bentuk soal objektif itu keunggulan lainnya itu adalah objektif ini bisa isian singkat dan pilihan ganda ya, itu pengoreksiannya itu bisa dilakukan oleh robot atau mesin. Untuk mempersingkat waktu dan untuk menghemat waktu kita sebagai guru dalam hal mengoreksi. Tapi mungkin di sini ada minusnya juga kalau soal isian singkat karena dibacanya oleh mesin, mesin itu hanya ngebaca, jawaban benar apabila itu sama persis. Jadi mungkin, kenapa perlu ada penyeragaman persepsi di sini karena ini kaitannya seperti ini, jangan sampai nanti kita menggunakan soal isian singkat, tapi merugikan anak. Artinya anak maksudnya benar, tapi disalahkan oleh mesin. Jadi perlu ada sosialisasi kepada, anak juga. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita membuat soal isian singkat di Google Form, ini sama seperti kita menggunakan Google Form pada saat kita, menggunakan soal pilihan ganda ya. Jadi yang harus kita siapkan adalah ada 2, satu, kita harus punya instrumen soal yang sudah kita buat, soal jadi ini sudah kita punya. Ini kita siapkan soal pilihan gandanya sampai 35 dan juga soal esainya. Kedua, kita harus siapkan juga formnya ya. Formnya di sini sudah kita input juga soal pilihan ganda. Soal pilihan gandanya sudah kita input. Dan untuk menambahkan soal esai, kita harus menambahkan bagian atau section. Karena kita harus memisahkan soal pilihan ganda dan juga soal esai. Dan bagaimana menambahkan bagian atau menambahkan section, ini kita bisa klik yang ini, add section, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tambahkan bagian. Yang ada sama dengannya ini. Kita klik. Di sini kita klik. Nanti akan ada section baru, section 3 atau bagian 3. Jadi di form ini ada 3 bagian. Bagian pertama biodata, bagian keduanya soal pilihan ganda, dan bagian ketiganya ini akan kita isi isian singkat. Jadi di section atau bagian ketiga ini khusus untuk isian singkat. Lalu setelah kita membuat bagian, barulah kita membuat soal-soalnya atau butir soalnya yang sudah kita copy dari soal instrumen yang sudah kita buat. Cara menambahkannya sama seperti pilihan ganda, kita klik yang plus, add question atau tambahkan pertanyaan, tambahkan. Di sini akan ada seperti ini tampilannya, dan jangan lupa ini require-nya kita geser, artinya ini soal ini wajib dijawab anak ya. Lalu ini kalau pilihan ganda kan multiple choice ya atau pilihan ganda, tapi karena kita membuat isian singkat, jadi kita pilihnya itu short answer. Kita tinggal copy pertanyaannya di sini. Sekarang untuk mengcopy pertanyaannya kan berarti dari instrumen yang sudah kita buat. Contohnya yang ini nih. Seorang siswa sakit tidak bisa mengikuti KBM karena memiliki gejala batuk, demam, dan hilangnya
kemampuan indera perasa. Pertanyaannya itu adalah penyebab dari penyakit yang diderita siswa adalah, jadi kalau di soal pilihan isian singkat ini kita juga harus memilih soal mana yang bisa dijadikan soal isian singkat. Karena soal isian singkat itu karakteristiknya adalah yaitu jawabannya itu merupakan jawaban singkat berbentuk kata, frase, ataupun kalimat boleh, tapi kalimat yang sudah pasti. Dan jawabannya biasanya itu hanya jawaban pasti dan satu. Jadi nggak mungkin ada kalau matematika jawabannya 2 dan bisa 2, bisa 3, bisa 5, itu enggak. Jadi jawabannya itu satu. Ini contohnya kalau soal ini, memang jawabannya satu. Pada intinya kan corona, tapi kan corona tersebut ini mempunyai beberapa nama ya, beberapa nama sebutan. Yang intinya memang jawabannya itu mengarah ke satu. Itu sama ini. Ada yang menyebutkan corona, ada yang menyebutkan COVID spasi 19, ada yang menyebutkan COVID strip 19, ada yang menuliskan virus corona, ada yang coronavirus, atau yang benarnya kalau di Wikipedia ternyata coronavirus penulisannya itu tanpa spasi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jawaban yang benar. Jadi karena kita mengoreksinya dengan bantuan mesin Google, jadi kan untuk kuncinya itu siswa dianggap benar apabila jawaban itu sama persis dengan kunci jawaban yang kita input. Jadi bisa kita inputkan 6 kunci jawaban ini. Dan juga yang harus kita antisipasi adalah terkadang anak itu juga penulisannya ada yang menulisnya dengan huruf besar, dengan menuliskan huruf kecil, atau huruf besarnya yang di depan. Jadi ada kemungkinan nanti anak menulisnya seperti ini. Kemungkinan anak bisa aja menulisnya atau mengetikkan jawabannya itu huruf kecil semua. Tapi kan benar juga. Jadi kasihan juga ketika anak maksudnya benar tapi disalahkan oleh sistem misalnya. Jadi ini harus kita antisipasi kemungkinan yang anak ketik jawabannya. Bisa juga anak kemungkinan anak mengetiknya itu huruf gedenya doang yang di depan, ini kemungkinan. Jadi dari contoh nomor 1 ini ada beberapa kemungkinan yang bisa diketikkan anak. Kemungkinan anak menjawabnya ini seperti ini. Dan ini kita input dulu soalnya. Ctrl C atau Ctrl copy, kita paste di sini. Nomornya kita buang, lalu kita tulis jawaban. Add answer. Jawabannya ini kita copy semua. Kita copy semuanya. Ctrl copy. Ya, kita copy semua. Jadi ini jawabannya ini kunci-kunci yang akan dibaca benar oleh sistem. Done. Jadi ini soal pertama jadi. Dan kalau misalnya ada anak maksudnya benar tapi nulisnya gini, pakai K. Ya ini kita nggak usah masukkan ke kunci karena corona penulisan yang benarnya itu yang bakunya kan pakai C. Jadi walaupun kita boleh memasukkan banyak kunci jawaban, tapi pada dasarnya harus sesuai kaidah yang berlaku ya istilahnya ya. Ini untuk penulisan bakunya ya. Atau misalnya masuknya benar tapi pakai pakai angka 4, tetap ini dianggapnya salah. Kita nggak usah masukkan ke kunci jawaban. Jadi hanya ini saja yang kita masukkan. Dan misalnya kita mau mengerucutkan lagi. Kita membuatkan clue. Kita bisa tambahkan deskripsi. Misalnya deskripsi gini, gunakan jawaban menggunakan huruf kecil. Misal. Kalau kita masukkan ke clue, berarti kita bisa mempersingkat atau memadatkan kunci jawaban yang kita input. Berarti kalau huruf besar semua salah kan? Ini kalau ada huruf besarnya berarti ini salah. Berarti kalau gunakan huruf kecil, kalau ini berarti cuma kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Ini nggak apa-apa ketika kita ingin memberikan deskripsi agar lebih mengkerucutkan jawaban anak. Tapi di sini dengan syarat. Syaratnya itu adalah kita sudah terbiasa memberikan latihan-latihan soal isian singkat pada Google Form. Jadi anak sudah terbiasa dan juga anak sudah tahu nih cara-caranya. Artinya walaupun kita sudah memberikan latihan berkali-kali, itu juga harus kita evaluasi ya, kita analisis.
oh hasil jawaban anaknya ini masih banyak yang salah, berarti kita siapa aja nih kita infokan, kamu jawabannya salah ya karena huruf kecil semua. Tapi kalau misalnya di sisa waktu yang cuma tinggal beberapa kali pertemuan ini kita belum bisa memberikan latihan banyak tentang soal isian singkat, ya apa salahnya nggak apa-apa kita masukkan di kunci jawabannya itu banyak kemungkinan yang huruf gede semua, huruf gedenya di depan, agar apa? Tidak merugikan anak juga. Ini contoh sekilas juga. Ini kemarin di hari Sabtu saya coba memberikan soal isian singkat di matematika, di mana jawabannya kan matematika lebih pasti, nggak banyak kemungkinan 2 atau min 2. Sebelum sebelum pemberian soal ini sudah diinfokan juga secara lisan di video kalau tidak menambahkan karakter dan juga tidak menambahkan apapun, hanya jawaban akhir yang diinput. Dan juga di soalnya juga dijelaskan di deskripsi. Tapi pada kenyataannya masih banyak anak yang salah. Masih ada embel-embel nih, ini masih banyak anak yang salah. Padahal kalau kita lihat hasilnya kan 2. Ini Stefani, ini benar jawabannya 2 sama min 2, tapi karena dia tetap menjabarkan, tetap kebacanya 0. Ini kan sebenarnya merugi, berarti anak belum terbiasa istilahnya kalau untuk kasus seperti ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini soal pertama. Soal yang kedua, ini kalau misalnya, maaf ini masih di soal ini, kalau misalnya kita nggak apa-apa memberikan clue, tapi kita juga walaupun kita memberikan clue, tapi kita memasukkan semuanya nih, memasukkan kunci jawaban semua, itu juga nggak apa-apa. Kita memberikan clue, tapi kunci jawaban kita masukkan dengan yang huruf gede semua, huruf gedenya yang di depan atau huruf kecil semua, karena ya balik lagi takutnya anak kita belum terbiasa dengan soal ini dan tidak terlalu memperhatikan clue-clue tersebut. Karena kita lihat lagi ke keadaan siswa kita ya yang di lapangan itu seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu yakin, oh saya sudah sering memberikan soal isian singkat nih, anak saya sudah bisa banget, udah pasti ini nggak apa-apa untuk merampingkan soal jawaban, tidak banyak juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk poinnya juga diinputkan ya, ini untuk poin. Di sini misalnya 3, karena kalau eksak kan kadang 2, kadang boleh 2, kadang 3, tapi kalau non eksak kan poinnya 2 ya. Ini soal pertama misalnya sudah selesai. Lalu ketika kita ingin menambahkan berarti plus nih, plus. Menambahkan, dan soal kedua, misalnya soal kedua ini, bentuknya ini gambar. Berarti kan harus berbentuk gambar, kita print screen, baru habis kita print screen, baru kita masukkan. Maaf ini di short answer dulu juga ya jenisnya ya, masukkan gambar, browse, lalu cari saya soal nomor 2. Kita sudah browse. Ini, lalu kita masukkan kunci jawaban. Kunci jawabannya, kalau misalnya kasus matematika atau eksak, di mana jawabannya bentuknya desimal. Desimal itu kan pada dasarnya itu kayak seperti ini, 30,8, 30,80, ini benar loh, 30,800 sama. Ini masih benar. Dan kadang kita harus mengantisipasi juga, ada anak menuliskan koma itu dengan titik. Jadi kita harus masukkan juga ke kuncinya ini. Kuncinya kita masukkan, ini alternatif jawabannya kita masukkan. Lalu poinnya 3. Ini jadi sistem menjawab benar apabila anak menjawabnya 30,8, 30,80, 30,800. Jangan lupa require-nya juga. Dan kalau kita ingin mengerucutkan, membuat deskripsi nggak apa-apa. Kita buat misalnya, jika berupa angka desimal, bulatkan 2 angka di belakang koma. Oke, ini boleh. Ini kita boleh kasih deskripsi tambahan seperti ini. Boleh kasih deskripsi tapi semua kunci dimasukkan boleh. Atau kalau kita udah yakin, oh saya sudah sering memberikan latihan soal isian singkat, nggak apa-apa, ini kita padatkan lagi kuncinya. Kita berarti yang 1 angka di belakang koma, 2 angka belakang koma nggak perlu. Jadi cuma ada 2 kunci. Oke, ini. Soal yang kedua. Yang ketiga, ini contoh soal. Kalau misalnya soalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, boleh jawabannya bentuk kalimat, boleh. Tapi dengan syarat kalimat yang pasti.
Seperti soal ini kalimatnya pasti. Ya jawabannya ini sama, tapi yang harus kita antisipasi yang tadi sudah saya sampaikan, ini penulisannya. Ada yang huruf kecil semua, maaf ini yang versi huruf kecil semua, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf depannya doang yang besar, ada juga yang mungkin yang alternatifnya begini, yang ini yang M-nya doang yang besar, tapi yang lainnya kecil, atau yang setiap kata depannya itu besar. Ini kan kemungkinan-kemungkinannya yang bisa kita masukkan ke kunci jawaban. Atau kalau misalnya ada siswa yang jawabnya begini, somebody salah mengetikkan Y-nya itu pakai I. Ya ini nggak usah kita masukin kunci karena jelas sudah salah kan, udah pasti salah ini. Jadi ini mungkin yang bisa kita masukkan ke kunci. Ini tinggal tambah ini fase. Ini tambah, tinggal paste, udah pilihan, short answer, lalu masukkan kunci yang tadi ini. Kuncinya ini ada 4 kunci, lalu done. Oke, ininya juga digeser. Oke, ini dan skornya juga dimasukin ya. Dan mungkin alternatif soal lain, kalau misalnya soalnya nggak semua soal seperti nomor 1 ya. Jadi kalau nomor 1 kan memang ada istilah banyak, ada juga memang istilahnya cuma 1. Kalau cuma jawabannya memang 1, kayak ini misalnya hipotesis, udah hipotesis saja, cuman harus kita perhatikan adalah pengetikan anak tersebut. Pengetikan apa huruf kecil semua, huruf besar semua. Dan kalau matematika lebih, maaf kalau eksak mungkin lebih enak biasanya jawaban kalau nggak desimal kan jawaban pasti ya. Kayak ini misalnya jawabannya 2 atau min 2, ini lebih enak berarti nggak apa-apa masukin kunci jawabannya cuma 1 aja. Atau kalau ada kemungkinan jawabannya bisa desimal, bisa pecahan kayak gini. Ya kita masukin aja, kalau desimalnya 0,5, kalau pecahan itu 1/2. Atau kita memberikan deskripsi ke anak juga nggak apa-apa, misalnya tambahkan clue, gunakan angka desimal, itu nggak apa-apa. Oke, ini intinya sama ya, kalau tinggal menambahkan, tinggal tambahkan, tambahkan, dan ketika ini kita pastikan total poinnya itu udah 100. Jadi jumlah soal pilihan ganda dan jawaban singkatnya itu udah 100. Oke, ini sekian Bapak Ibu sedikit sharing tentang langkah-langkah pembuatan soal isian singkat. Oke, mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan di video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.